Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisran Talib dari kelas B Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu geologi, gempa, dan seismologi. Gempa bumi bergetar paling sering disebabkan oleh gerakan bumi di sepanjang patahan energi dan gerakan yang dibawa jarak jauh oleh gelombang seismik. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri, yaitu gempa bumi. Kesalahan dan pemetaan geologi. Pengakuan abad ke-19 bahwa pergerakan patahan menyebabkan gempa bumi adalah kemajuan mendasar yang memicu gelombang pemahaman baru. Bahaya gempa karena sesar memisahkan lapisan batuan yang sebelumnya kontinu. Pemetaan yang cermat terhadap berbagai masa batam dapat menentukan garis tajam yang memisahkan segmen offset dari set masa batuan. Permukaan patahan bisa terikat horizontal atau sudut manapun ke permukaan bumi. Jenis kesalahan, di mana jenis kesalahan ini terdapat dua kesalahan, yaitu kesalahan deep slip atau kesalahan dengan jumlah utama dari opet mereka atau arah vertikal yang diakibatkan oleh tarikan atau dorongan. Yang kedua, kesalahan strike slip. Perkembangan seismologi. Gempa bumi besar menghasilkan gelombang tubuh yang cukup energik direkam pada seismograf di seluruh dunia. Gelombang P dan gelombang S tidak mengikuti jalur sederhana saat mereka melewatinya. Melalui bumi, mereka mempercepat, memperlambat, dan mengubah arah, dan gelombang S bahkan menghilang. Analisis jalur perjalanan dari gelombang seismik memberi kita model interior bumi. Yang berikutnya yaitu materi kedua, letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Gunung berapi. Vulkanisme dikaitkan dengan mata lempeng tektonik. Zona subduksi menyebabkan pegunungan vulkanik yang tinggi dan indah yang kita lihat di tepi benua, tetapi volume magma yang dilepaskan pada subduksi datang dalam jumlah kecil yang bermuara pada pusat penyebarannya. Jumlah subduksi untuk letusan 7-11% dari semua magma. Viskositas, suhu, dan kadar air magma. Viskositas magma diubah dengan berbagai cara. Suhu yang lebih tinggi menurunkan viskositas. Kasus untuk berpisah lebih jauh dan bergetar lebih banyak. Silikon dan meningkat viskositas magma karena mereka membentuk tetahedra oksigen silikat yang melimpah yang terikat dalam rantai, sketsa, dan jaringan untuk meningkatkan kandungan kristal mineral viskositas. Gaya erupsi dan peran konten air. Kadar air rendah, magma viskositas rendah itu mencapai permukaan, biasanya bergerak seiring aliran lahar. Dengan mudah pelarian gas menghasilkan letusan non-eksplosif. Kandungan air tinggi, magma viskositas tinggi menahan volatilnya, membuatnya gas melarikan diri sulit. Gaya erupsi dan peran konten air ini terdapat dua letusan, yaitu letusan tidak meledak atau aliran lava sangat khas dari magma balstik dan memarkan berbagai struktur. Yang kedua, letusan peledak. Ledakan gas memecah batu dan merobek magma dan batuan tua menjadi puing-puing piroklastik dengan berbagai ukuran, dari debu hingga balok dan bom besar. Dasar banjir. Viskositas rendah, volatil rendah, volume sangat besar.
Banjir basal adalah peristiwa vulkanik terbesar yang diketahui bumi, di mana dasar banjir ini terdapat dua karakteristik. Yang pertama, luasnya jumlah magma, gas, dan panas yang mereka tuangkan ke permukaan bumi. Yang kedua, durasi geologi singkatnya. Basal banjir yang mengalir ke kontinen memompa gas pengubah iklim dalam jumlah besar ke atmosfer. CO2 menyebabkan pemanasan global dan SO2 dapat menyebabkan pendinginan global. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu gelombang tsunami versus angin. Tsunami Jepang. Jepang adalah negara yang paling siap menghadapi tsunami. Orang Jepang telah membangun tembok tinggi untuk menghentikan tsunami di sebagian besar wilayah mereka, membangun gerbang logam besar di pintu masuk ke beberapa pelabuhan, dan membuat sistem peringatan untuk memperingatkan orang-orang. Gelombang dalam air. Tsunami bisa menjadi gelombang yang paling dahsyat dari semua gelombang. Dengan gelombang yang disebabkan angin ini menyesatkan kami dalam memahami tsunami. Gelombang yang disebabkan angin lalu membandingkan dengan tsunami. Gelombang akibat angin. Gelombang mentransfer energi dari beberapa gangguan. Ombak bergerak melalui massa air. Gelombang akibat angin. Tsunami. Negara dengan sejarah paling detail dan gelombang pembunuh ini adalah Jepang, dan ombak tersebut dikenal dengan kata Jepang umami. Menjadi kata dalam bahasa Jepang sama dalam bentuk tunggal dan jamak. Tsunami menghantam semua pantai dengan keras tetapi mencapai ketinggian terbesarnya, yaitu 9 meter, di mana mereka berdasarkan dalam bentuk cerut. Tsunami menghancurkan lebih dari 10.000 rumah dan menewaskan lebih dari 27 orang. Di mana tsunami ini terdapat beberapa tsunami, yaitu tsunami versus, tsunami di pantai, tsunami akibat gempa, tsunami akibat gunung berapi, tsunami akibat longsor. Selanjutnya yaitu materi keempat, perubahan iklim. Iklim adalah dunia perubahan. Perubahan iklim ini terjadi pada hampir setiap skala waktu, sejarah, dan geologi. Banyak proses memengaruhi iklim, masing-masing dengan operasinya sendiri, prinsip dan jadwal. Perubahan iklim sebagai skala miliaran tahun, jutaan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun, dan beberapa tahun. Iklim jangka pendek. Perubahan skala waktu dalam beberapa tahun, di mana iklim jangka pendek ini terdapat dua, yaitu El Nino dan La Nina. Abad ke-20. Proses yang dapat berubah secara signifikan dan berlangsung lama adalah perubahan keluaran energi matahari dan peningkatan kandungan gas rumah kaca dan aerosol di lingkungan atmo. Kenaikan suhu global pada abad ke-20, rata-rata suhu permukaan global naik 0 derajat Celcius. Variasi energi matahari. Radiasi matahari bukanlah suatu konstanta. Salah satu jenis variasi ditandai dengan siklus bintik matahari. Abad 21. Tren pemanasan abad ke-20 berlanjut di abad ke-21. Materi yang selanjutnya yaitu materi kelima, banjir. Kerusakan properti selama banjir regional adalah tinggi dan permukaan air yang tinggi membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mereda ke tingkat nut flood. Curah hujan bervariasi dalam intensitas dan durasinya, begitu juga dengan curah hujan volume air hujan yang mengalir melintasi daratan. Di mana banjir ini terdapat 3 banjir, yaitu yang pertama banjir bandang, banjir regional, dan banjir terbesar.
Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.